Shalom teman-teman, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita mendengar renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pujian syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesehatan Tuhan. Nah Tuhan, sebentar kami mendengarkan renungan, kiranya renungan ini berguna bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Nah, renungan pada pagi hari ini yang saya ambil dari judulnya Muda dan Bertambak. Nah, dampak bisa buruk, tapi anak muda gak mau dampak yang salah. Anak muda terpancing emosi sehingga masa muda hancur. Tapi yang Tuhan inginkan, anak muda harus mempunyai masa depan yang bagus dan dampak yang baik. Nah, sini kita mau membaca Alkitab di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Akan saya bacakan. Yakub tinggal di tanah Kanaan di negeri tumbangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun mengembangkan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia bisa membantu anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa anak mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebab mereka semakin membencinya. Sebab ia berkata kepada mereka, dengarkanlah mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu yang datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi lagi, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, Yusuf mengalami banyak hal sehingga gak perlu masuk ke sumur. Kita akan belajar apa yang Yesus alami. Orang muda yang tidak disukai si Yusuf ini karena dia apa yang dia perbuat itu buruk. Tentang saudaranya diberitahu kepada papanya. Saya rasa di ayat 9 Yusuf ini tidak sombong, namun dia itu ingin dimanjakan oleh saudaranya. Namun sebaliknya Yusuf dibenci. Suatu yang buruk di tangan yang baik maka akan menjadi dengan baik. Namun suatu yang baik di tangan yang salah maka akan menjadi yang buruk, sama seperti platform sosial media. Apa yang harus digunakan, kalau digunakan salah, maka akan menjadi buruk kegunaannya. Contoh dari Yusuf yang gak semua hal itu diterima oleh semua orang. Kita akan pelajari apa yang Yusuf salah. Yusuf itu selalu tampil di semua orang. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari sehingga Yusuf bisa sadar. Kejadian 39 ayat 3. Apa yang Yusuf lakukan, ini melakukan pertanyaan dalam hatinya. Dia tinggal dengan orang yang gak kenal Tuhan, dan tuannya itu melihat Yusuf disertai Tuhan. Saya berpikiran, kenapa dia gak bilang kalau dia perlakuan gak adil. Karena dia anak kaya sehingga dia bisa aja bilang kepada pedagang Israel kalau harga yang dia minta bisa dibayar papanya Yakub 3 kali lipat. Namun kenapa Yusuf gak bilang ya? Masa Yusuf gak bisa bikin pedagang Ismail mengerti kalau dia anak orang kaya? Nah, kira-kira apa ya
Sehingga Potifar ini tahu kalau Yusuf ini disertai Tuhan. Kalau Yusuf salah mengerti Tuhan, Yusuf pasti nangis. Di pojokan kalau hari ini ada perlakuan gak adil. Apa yang bawa dalam hidup Anda, di kantong Anda, sehingga orang berkata, kenapa hidupmu murung? Sekarang hidupmu ada, Tuhan gak sekarang. Nah, siapakah Tuhan dalam masa muda? Nah, Yusuf ini orang kaya, tapi Potifar ini tidak tahu kalau anak orang kaya, sehingga Potifar Yusuf serta Tuhan. Siapakah Tuhan dalam masa muda? Yusuf ini orang kaya, tapi Potifar ini tidak tahu kalau anak orang kaya yang Potifar tahu Yusuf disertai Tuhan. Sekarang anak muda, apa dirimu? Ada Tuhan, sesuatu yang benar, tidak perlu dibela, apalagi kebenaran firman. Kalau yang salah pasti dibela sampai mati. Yusuf diberi ujian terakhir saat saudara-saudaranya datang ke istana Mesir. Dan saudaranya gak kenal Yusuf. Kalau anda benar, Tuhan akan buktikan kepada teman-teman Anda yang disalah mengerti. Platform yang tepat Yusuf berkata, Kejadian 45 ayat 7-8. Jadi bukan kamu yang menyuruhmu ke sini, tapi Tuhan. Ketika orang melihat Anda, orang melihat Yesus. Orang melihat Yesus kah atau diri Anda? Jangan gandoli status Anda, tapi gandoli Tuhan. Sekian renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan karena pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya renungan-Mu ini berguna bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami asal kami ini. Amin.